Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan terapi holistik Pak Man. Pada kesempatan ini, teman-teman, Pak Man akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan ya. Langsung saja kita langsung ke sesi tanya jawabnya. Kebetulan Pak Man ada, ini dia. Ya. Pak Man, Iya, pada kesempatan hari ini Pak Man akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin sering dipertanyakan orang yang belum tahu mengenai terapi ini ya. insya Allah. Ya, Pak Man bisa dijelaskan apa itu terapi holistik? Terapi holistik itu terapi yang medianya pakai setrum. Jadi kita nerapinya melalui setrum listrik. Tapi itu ada beberapa alat yang mungkin bisa dilalui setrum untuk pasien, dan setrum itu lewat saya sendiri dan untuk ke pasien. Jadi pasien merasakan setrumnya, saya juga merasakan setrumnya. Oh, jadi nggak langsung setrum ke tubuh pasien gitu, nggak ya? Tidak. Oh ya. Oke, pertanyaan yang kedua, ada berapa macam terapi holistik yang Bapak lakukan ini? Ya, macam-macamnya teh tergantung penyakitnya. Oh, Nah, kalau sakitnya mungkin semacam kayak saraf kejepit, harus kita totok dulu. Setelah kita totok, kita bekam. Kalau perlu kita bekam basah yang tidak punya penyakit gula. Tapi kalau penyakit gula kita tidak berani, hanya kita totok saja. Terus kita bekam biasa supaya keluar gasnya, lalu kita setrum gitu. oh. Apa bedanya Pak metode terapi ini dengan terapi pijat atau totok atau yang lainnya? Ya, kalau totok mungkin itu untuk mengedarkan darahnya kurang lancar. Kalau kita setrum ini kan yang masuk ke tubuh pasien itu kan DC. Jadi kita melancarkan semua peredaran-peredaran darah atau urat-urat yang sedikit merengkel itu langsung bisa lurus. Segala saraf-saraf kan kita hidupkan. Semacam kayak yang stroke segala macam itu kan sarafnya sudah banyak yang tidak stabil. Ya, oh jadi ini untuk saraf ya Pak? Ya, Ini bagaimana terapi holistik ini dilakukan ketika megang tubuh pasien tadi? Apakah dipijat atau cukup dipegang aja atau bagaimana? itu macam-macam penyakitnya. Oh, Kalau yang tergantung. sakitnya vertigo, itu kita setrum di pusat penggalangan tangan ini. Ini karena ini pusat jantung, supaya si pasien tidak kaget. Nah, terus kita terapi seluruh badan supaya lentur, dan terutama yang paling besar di sini, di leher belakang. Itu untuk melancarkan darahnya yang ke kepala. Itu untuk vertigo, migrain, dan sebagainya. Oh, ya. Itu penyakitnya apa saja ya? Jadi yang bisa diterapi pakai holistik ini, pakai Ya, setrum ini. ini semua. Patah tulang pun bisa, tulang patah pun bisa. Kecuali semacam kalau orang jatuh, tulangnya remuk atau gimana, itu insya Allah akan bisa nyambung lagi. Dan lagi tidak akan ada darah putih ataupun darah merah yang beku. Untuk melancarkan semua darah-darah yang beku itu, kita melalui setrum. Syarat orang yang mau diterapi itu bagaimana Pak? Syaratnya apakah nggak boleh punya gula atau nggak boleh darah tinggi atau bagaimana ini Pak? Semua ditanganin sih. Semua ditanganin ya? Cuman yang saya mungkin kurang ini penyakit gula kalau yang udah parah. Dan stroke itu kalau pembuluh darah sudah pecah, itu juga sudah
untuk kemungkinan sembuhnya itu hanya 40%. Tapi kalau stroke itu masih baru, insya Allah Gusti Allah ngijabahi itu nggak sampai sebulan sudah bisa jalan lagi dan ngomong lagi. Berapa lama Pak terapi ini dilakukan biasanya? Terapinya kalau untuk stroke ringan itu 4 hari itu berturut-turut, seminggu 2 kali, terus seminggu sekali, itu insya Allah sudah lancar. Baiklah. Jadi berapa kalinya itu tergantung penyakitnya ya? Tergantung penyakitnya. Kalau semacam kayak syarat jepit itu ya mungkin bisa, bahkan kalau yang sudah tahunan itu ya bisa 4 kali 5 kali, tapi kebanyakan 3 kali atau 2 kali itu kurangnya itu sudah kelihatan. Meskipun itu sudah dibawa kemana-mana juga insya Allah. Ini pertanyaan selanjutnya, silakan Pak Man boleh jawab atau tidak. Mungkin kan sebagian ilmu ada yang rahasia atau gini ya. Dari mana Bapak dapat ilmu terapi holistik ini? Ini ilmu ini halal semua, karena saya doanya doa Kanjeng Nabi yang diturunkan sampai Nabi Khidir dan ke semua orang. Intinya punya guru gitu ya? Iya. Belajar ya? Ini aman Nggak, semua, ya, halal nggak sembarangan semua. Ya? Iya, pengobatan saya halal. Kalau dibilang terapi ini aman Pak? Aman. Aman ya? Iya, karena setrum dari saya baru ke pasien. Itu pun saya harus melalui tensi dulu. Kalau memang tensinya rendah sekali ya saya harus kasih ramuan untuk naikkan darah. Gitu. Dalam artian Bapak sendiri yang terapi ini juga harus sehat ya? Iya. Berapa lama Pak pengalaman Bapak melakukan terapi ini? Udah berapa lama? Kalau saya jadi tukang pijet atau refleksi itu dari saya keluar sekolah SMA. Jadi sudah sekitar 50 tahun. Ini saya terapi holistik ini baru sekitar 6 tahun. Oh, berarti jam terbang saya. Sebelumnya pernah pijet juga ya? Pijet, refleksi segala macam sudah pernah dilakukan ya. Udah berpengalaman ya. Apakah ada pantangan Pak atau minuman, makanan sebelum atau sesudah diterapi? Biasanya pasien ada pantangan nggak? Oh, nggak boleh makan ini dulu, nggak boleh minum ini itu dulu. Tergantung gitu. punya penyakitnya. Kalau yang punya penyakitnya itu pernah stroke atau darah tinggi ya nggak boleh makan semacam ikan asin, telur asin atau daging kambing, itu nggak boleh. Kalau yang kolesterol ya semacam santan-santan itu nggak boleh. Baru nanti bisa diproses terapi tadi ya, diobatin. Apakah ini banyak pasien yang sembuh Pak? Alhamdulillah banyak. Ya yang enggak mah mungkin 20 itu 1 orang mungkin ya wajar lah. Itu karena mungkin penyakitnya yang sudah memang dari Allah nggak akan sembuh. Udah kronis bisa dibilangnya ya. Gitu. Apakah ada efek samping atau resiko gitu? Efek sampingnya mah nggak ada. Yang penting sang pasien itu mau diterapi harus sudah makan, perut dalam keadaan berisi. Kalau resiko sendiri ada nggak Pak? Misalnya pas terapi, misalnya tegangan kegedean nanti berakibat ini gitu. Oh, itu ada yang ngatur saya, gede dan kecilnya. Kalau memang itu stroke atau saraf kejepit itu mah harus besar, karena kebanyakan saraf kejepit kan di bagian pinggul sini, pantat yang sebelah kanan atau kiri. Itu kita nyetrumnya sama ngerefleksinya harus sampai tembus ke dalam. Nah, itu setrumnya harus besar. Gitu. Tapi kalau untuk yang hanya lelah, capek itu setrumnya sedang saja. Apakah ada pasien yang mengeluh setelah diterapi merasa sakit atau yang lainnya gitu? Ya selama ini memang belum ada. Cuman untuk terapi yang pertama kali itu kebanyakan memang badannya sakit semua. Karena semua urat atau darah yang tersumbat itu akan lancar semua. Nah di situ ibaratnya kalau baru pertama kali itu lagi di diubah-ubah lah ibaratnya kalau bahasa Jawanya. Gitu. Itu ada efeknya. Yang pertama pasti sekitar sehari semalam ada ini. Tapi kalau yang misalkan saya itu positif atau ibaratnya saya nerapinya spesialis, biarpun itu penyakitnya yang lumayan itu bisa dilihat langsung pertama kali juga sudah bisa dirasakan.
Oh, jadi untuk pertama pengobatan itu biasanya akan pegel-pegel gitu ya. Iya, Mungkin kerasa betul. mungkin ya. Karena saraf-sarafnya akan lancar, urat-uratnya akan ketarik semua kan. Oh, ya. Apakah ada yang Bapak lakukan selain terapi holistik ini? Mungkin paketan atau ya misalnya habis disetrum terus diapain gitu. Oh, ini mas sebelumnya. Oh, Kalau sebelum. semacam kalau darah tinggi, misalkan darahnya sampai 180 atau 200 per 100 itu hampir stroke itu. Itu kita keluarin darahnya dulu, kita bekam basah di belakang. Semacam bekam tapi kita keluarin darahnya itu untuk menurunkan darah. Kalau untuk yang kayak masuk angin duduk itu kan parah itu. Nah, itu juga langsung saya keluarin darahnya karena itu setelah gasnya keluar itu di ulu hati akan ringan bernapas. Bagaimana jika pasien ingin menghubungi Bapak misalnya mau wah ini mau berobat pengen nih ke sini ke Pak Man misalnya, apakah harus janji dulu atau lewat WA atau bagaimana ini Pak? Telepon boleh, WA boleh, datang langsung boleh. Kalau memang darurat nggak bisa dibawa ya mungkin bisa dipanggil lah Bisa dipanggil ya. melalui telepon. Tapi Penyakit apa saja kecuali yaitu satu gula. Gula itu kalau yang parah memang itu sudah susah lah. Yang kedua itu gemuk. Gemuk kepengen kurus saya juga nyerah. Karena apa? Kalau setelah saya terapi setrum ini pasien itu akan enak makan gitu. oh ya, dari tadi Bapak pegang ini buat apa Pak? Nah, ini sebelum kita terapi setrum, ini kita lenturkan dulu Otot-ototnya otot-ototnya, istilahnya ya, kita biar nggak lenturkan tegang dulu. gitu ya. Semacam kalau tumor itu ya, kalau tumor di payudara kan, kalau kita mau langsung disetrum kan mungkin pasien merasa gimana. Tapi kalau udah kita getar dulu sampai lentur, semacam tumor payudara, kista, ataupun saraf kejepit, itu kita kendorkan dulu semua. Jadi selalu saat pertama saya tensi dulu, yang kedua saya getar ini, yang ketiga baru kita melalui terapi setrum langsung. Ini alatnya. Yang satu diinjek oleh pasien. Yang satu, ini yang satu saya. Jadi saya yang ngatur setrumnya ini. Mau besar maupun kecil bisa, tergantung penyakitnya. Kalau penyakitnya hanya pegel-pegel bisa capek, ya mungkin kecil saja. Nah, kalau untuk yang mata mungkin saya nyetrumnya kecil karena mata ini kan kalau yang kadang orang tua udah beruet atau kalau jalan itu suka kunang-kunang kalau naik motor, insya Allah itu akan bisa terang. Oh ya, ini karpet buat apa ya Pak? Pengaman aja ya? Karpet ini untuk pengaman karena kita listrik. Jadi kalau kita nginjak ubin itu kita sudah main plus langsung. Jadi itu orang lebih besar ini setrumnya. Ini akan mental. Jadi kita harus benar-benar aman yang pakai peralatannya. orang di sekitar juga nggak akan kena efek gitu ya? Tidak akan Lebih kena. aman. Kecuali dia nginjek ubin, megang yang di dalam lah itu akan mental itu. Mentalnya lebih besar dari yang diterapi. Oh, ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya mungkin jadi penasaran banyak orang juga ya. Sebelum berobat pasti orang mikir-mikir dulu. Tekan Ini. dulu. Ya, berapa tarif Bapak untuk sekali terapi? Sekali terapi sekarang mah ya kita masih tidak akan pasang tarif. Oh, semampunya gitu Semampunya. Yang punya mau ngasih 100, 200 sampai 1 juta pun mau. Tapi yang nggak punya ya mau ngasih seikhlasnya lah. ya. Tapi ya seikhlasnya tapi wajar lah. Sepantasnya ya Sesuai, nanti ya. dilihat Jangan penyakitnya. kok saraf kecepit, sudah misalkan kita terapi 3 kali sembuh, tadinya sudah ke sana 2 juta, ke sana 2 juta. Ke saya kok semacam 100.000 kan ya kurang inilah ibaratnya. Tapi saya nggak pasang tarif, yang harus ngerti yang terapi sendiri. Oh ya. Tapi Untuk kalau saat memang ini, benar-benar orang yang nggak ada, tidak dikasih pun saya tidak nggak apa-apa. untuk saat ini ya Pak. Ya, Ya. Apa langkah Bapak ke depannya di bidang terapi ini? ya langkahnya kita ingin menolong orang-orang saja. Tapi Bapak pasti pengen istilahnya diakui pemerintah juga, pengen
istilahnya gini, punya izin, terus punya lebih berkembang lagi, pengen banyak dikenal orang gitu ya. Ya, gitu juga. Nanti kalau sambil jalan lah. Ya, teman-teman, cukup sekian. Nanti barangkali ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Pak Mannya langsung melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.